Shalom, perkenalkan nama saya Nadine Tumeang dengan NIM 12S25052. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul barisan tak hingga. Barisan tak hingga adalah susunan bilangan yang memiliki pola tertentu dan jumlah sukunya tidak terbatas. Dalam matematika, barisan ditulis sebagai fungsi dengan domain bilangan bulat positif. Secara umum, bentuk barisan ditulis sebagai A1, A2, A3, AN atau suku ke N. Yang pertama adalah barisan konvergen. Barisan konvergen adalah barisan yang memiliki limit tertentu. Nilai suku-sukunya semakin mendekati satu bilangan tetap ketika N menuju tak hingga. Secara matematis dituliskan limit N menuju tak hingga dari AN sama dengan L, di mana L adalah bilangan real. Di sini ada grafik bilangan konvergen, contohnya itu ketika AN-nya sama dengan 1 per N. Nilai AN akan semakin mendekati 0 ketika N bertambah besar. Terlihat bahwa suku-suku barisan mendekati 0, L sama dengan 0 ketika N semakin besar. Yang kedua, barisan divergen. Barisan divergen adalah barisan yang tidak memiliki limit tertentu. Nilai suku-sukunya tidak mendekati satu bilangan tetap ketika N menuju tak hingga. Secara matematis dituliskan lim N menuju tak hingga dari AN tidak ada atau tidak bernilai hingga. Barisan divergen dapat menuju tak hingga, menuju negatif tak hingga, dan juga berosilasi tanpa pola limit tertentu. Nah, di sini ada kedua grafik, yaitu yang pertama divergen menuju tak hingga. Contohnya itu AN-nya sama dengan N. Nilai AN terus bertambah tanpa batas, jadi nilai limit dari N menuju tak hingga dari N sama dengan tak hingga. Yang kedua divergen berosilasi. Contohnya itu AN-nya sama dengan min 1 pangkat N. Nilai AN tidak mendekati satu bilangan tertentu, melainkan berosilasi, jadi nilai dari limit N menuju tak hingga dari min 1 pangkat N tidak ada. Kesimpulannya adalah jika barisan divergen menuju tak hingga atau min tak hingga, nilainya tumbuh tanpa batas. Jika barisan berosilasi, maka nilainya tidak mendekati suatu bilangan tetap. Langsung saja masuk ke teorema A, yaitu sifat-sifat limit barisan. Di sini saya langsung menjelaskan sifat-sifat limit barisan. Misalkan AN dan BN barisan-barisan yang konvergen dan K suatu konstanta. Maka sifat yang pertama adalah lim N menuju tak hingga dari K sama dengan K, di mana K ini adalah konstanta. Limit dari konstanta adalah konstanta itu sendiri. Yang kedua adalah limit N menuju tak hingga K dikali suku ke N atau AN, sama dengan K dikali limit N menuju tak hingga dari AN sama dengan K dikali L. Konstanta dikalikan barisan. Yang ketiga adalah limit N menuju tak hingga dari AN plus minus BN, sama dengan limit N menuju tak hingga AN plus minus lim dari N menuju tak hingga dari BN sama dengan L plus minus M, limit jumlah per selisih dua barisan. Yang keempat adalah limit N menuju tak hingga dari AN dikali BN sama dengan limit dari N menuju tak hingga dari AN dikali limit N menuju tak hingga dari BN sama dengan L dikali M, limit hasil kali dua barisan. Dan yang terakhir adalah limit N menuju tak hingga dari AN per BN sama dengan limit dari limit N menuju tak hingga dari AN per limit N menuju tak hingga dari BN sama dengan L per M. Asalkan atau dengan syarat limit N menuju tak hingga dari BN tidak sama dengan 0. Atau penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini langsung saja ke contoh soal. Yang pertama, tentukan konvergensi dari barisan AN sama dengan 3N kuadrat dikurang 1 per 10N kuadrat tambah 5N. Nah, di sini langkah yang pertama adalah transformasi aljabar. Untuk menghindari bentuk tak tentu tak hingga per tak hingga, dilakukan pembagian setiap suku pembilang dan penyebut dengan pangkat tertinggi yaitu N kuadrat. Sehingga nanti diperoleh AN sama dengan 3 dikurang 1 per N kuadrat per 10 tambah 5 per N. Nah, yang kedua aplikasi sifat limit. Nah, di sini kita gunakan sifat limit yang terakhir yaitu sifat-sifat yang kelima yaitu untuk pembagian. Berdasarkan sifat bagi pada teorema A, limit didistribusikan ke seluruh bagian pembilang dan penyebut. Limit dari N menuju tak hingga dari 3 dikurang 1 per N kuadrat per 10 tambah 5 per N sama dengan limit N menuju tak hingga dari 3 dikurang 1 per N kuadrat per limit N menuju tak hingga dari 10 tambah 5 per N. Nah, langkah yang ketiga itu evaluasi konstanta menggunakan aturan limit konstanta dan sifat resiprokal. Nah, di mana limit N menuju tak hingga dari 1 per N di pangkat P sama dengan 0. Maka diperoleh 3 dikurang 0 per 10 tambah 0 sama dengan 3 per 10 sama dengan 0,3. Nah, kesimpulannya barisan terbukti konvergen ke nilai 0,3. Seperti itu. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih, Pak.
Belum. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang analisis termoaktif pada barisan hingga, khususnya penerapannya pada kasus trigonometri. Sebelum masuk ke contoh soal, kita pahami dulu apa itu teorema aktif. Teorema aktif digunakan untuk mencari limit suatu barisan atau fungsi yang sulit dihitung secara langsung, dan jika suatu barisan terjepit antara dua barisan yang lain dan kedua barisan itu menuju nilai yang sama, maka barisan di tengah juga akan menuju pada nilai tersebut. Di bawah ini kita bisa lihat jika N lebih besar sama dengan AN dan lebih kecil dari CN, dan limit N menjuta hingga AN sama dengan limit N menjuta hingga CN sama dengan L, maka bisa kita dapati bahwa limit N menjuta hingga Bn sama dengan L. Artinya, karena barisan tengah selalu berada di antara dua barisan lain yang menuju nilai yang sama, maka barisan tengah juga pasti akan menuju nilai itu. Secara sederhana kita bayangkan, jika dua benda yang terus mendekat ke titik yang sama, benda itu tengah juga akan berada di titik tersebut. Kita masuk ke analisis kasusnya. Kita diminta menentukan frekuensi dari barisan AN sama CN per N. Nah, masalahnya fungsi sinus selalu beroscilasi antara 1 dan 1 karena nilainya naik turun terus. Limitnya tidak bisa langsung ditentukan, hanya dengan substitusi biasa kita bisa ketahui dengan sifat penting dari sinus, yaitu min 1 sin n lebih besar sama dengan min 1 dan lebih kecil sama dengan 1. Kemudian semua ruas kita bagi dengan n. Kita akan mendapati sin n per n lebih besar sama dengan min 1 per n dan lebih kecil dari 1 per n. Nah, di sini kita lihat sekarang bahwa kedua benda, bisa kita bilang kedua benda ini akan mendekat ke titik yang sama. Selanjutnya, limit n menjuta hingga 1 per n sama dengan 0, dan limit n menjuta hingga 1 per n sama dengan 0. Kedua pembatasnya itu menuju 0, maka berdasarkan teorema aktif, limit n menjuta hingga n per n sama dengan 0. Jadi barisan konvergen tersebut konvergen ke 0. Nah, grafik ini menunjukkan bahwa nilai fungsi terus beroscilasi, tetapi yang jumlahnya semakin kecil dan akan mendekati 0. Ini mendukung hasil yang sudah kita buktikan sebelumnya. Kesimpulan, teorema aktif dapat digunakan menentukan limit yang sulit dicari secara langsung, dan pada kasus ini barisan sin n per n dijepit oleh 1 per n dan 1 per n.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat pagi Pak dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada hari ini saya akan mempresentasikan sebuah konsep penting dalam kalkulus bahwa tunggal, yaitu teorema fungsi kontinu atau sering kita kenal sebagai teorema C. Sebelum kita masuk ke rumusnya, mari kita tanyakan satu hal sederhana. Mengapa kita perlu mempelajari teorema ini? Apa fungsinya dalam sebuah analisis matematika? Di dalam konsep dasar ini, secara garis besar, teorema C ini adalah sebuah jembatan yang menjembatani dua dunia dalam matematika. Dunia diskret dari sebuah barisan bilangan dan dunia kontinu dari sebuah fungsi. Keuntungan utama adalah kemudahan komputasi dan teorema ini mengizinkan kita untuk memindahkan operasi limit ke dalam sebuah fungsi yang mana akan sangat menyederhanakan perhitungan kita nantinya. Di slide berikutnya, pernyataan teorema C ini secara formal bunyinya seperti ini. Misalkan kita mempunyai sebuah barisan AN yang konvergen ke sebuah nilai L. Lalu kita punya fungsi f yang kontinu di titik L tersebut. Maka limit dari fungsi f AN saat n menuju tak hingga sama aja dengan nilai fungsi f pada titik L atau fL. Bisa kita bayangkan sederhananya limitnya boleh masuk menerobos ke dalam fungsi untuk berguna jika kita berhadapan dengan fungsi bentuk akar, logaritma, atau eksponensial. Lanjut ke visualisasi konvergensi. Pada visualisasi konvergensi ini, agar lebih mudah kita bayangkan, di sini saya mengajak atau membuat visualisasikan. Di sini saya membayangkan titik-titik dari sebuah barisan, sedang barisan mendekati titik L di sumbu X. Jika fungsi kita mulus dan tidak terputus alias kontinu di titik L tersebut, maka sudah pasti nilai outputnya juga akan mulus mengikuti dan mendekati FL. Kemudian syarat mutlak. Pada syarat mutlak ini ada satu syarat mutlak yang tidak boleh dilanggar. Fungsi tersebut harus kontinu di titik limit L. Jika fungsinya terputus atau diskontinu di titik tersebut, maka si teorema ini akan terputus. Limitnya bisa jadi tidak ada atau nilainya sama sekali berbeda. Lanjut ke contoh soal. Teori ini akan lebih mudah kita pahami jika diaplikasikan. Mari kita lihat bagaimana teorema C ini menyelesaikan masalah konkret. Di sini saya membuat soal latihan. Misalkan kita diminta mencari nilai limit menuju tak hingga dari akar kuadrat 4n kuadrat tambah 1 per n kuadrat kurang 1. Kalau kita masukkan langsung batasnya, bentuk akan sangat rumit. Disinilah teorema C menyelamatkan kita. Penyelesaian tahap 1 dan 2. Langkah pertama, kita identifikasi dulu komponennya. Anggap ekspresi pecahan di dalam akar sebagai barisan AN dan fungsi luarnya adalah fungsi akar kuadrat fx sama dengan akar x. Kemudian langkah yang kedua, kita hiraukan dulu akarnya. Agar lebih mudah menyelesaikan si masalahnya, kita fokus mencari limit barisan yang ada di dalam. Limit tak hingga dari 4n kuadrat tambah 1 per n kuadrat kurang 1 bisa kita selesaikan dengan membagi pangkat tertingginya. Dan kita akan mendapatkan hasil L4. Dan hasilnya L sama dengan 4. Dan penyelesaian tahap akhir, pada langkah akhir ini kita cek syarat mutlaknya. Apakah fungsi akar kuadrat di kontinu titik 4? Jawabannya ya. Karena 4 lebih besar dari 0. Karena syaratnya terpenuhi, kita tinggal memasukkan nilai limit tadi yaitu 4 ke dalam fungsi akar. Akar dari 4 adalah 2. Selesai perhitungan yang tadinya tampak rumit bisa diselesaikan dengan sangat mudah atau gampang. Kesimpulan, sebagai penutup dan kesimpulan utama, teorema C memberikan kita secara matematis untuk memperlakukan barisan layaknya fungsi kontinu biasa. Ini membuka jalan bagi kita untuk menggunakan aturan-aturan kalkulus standar pada masalah barisan yang rumit. Untuk penutup,
Penutup, sekian presentasi dari saya. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai teorema fungsi kontinu. Jika ada rekan-rekan atau bapak dosen yang ingin berdiskusi atau bertanya, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Rafael Dietrich Sejak Kabaris Matubang dengan NIM 12S2 5006 dari Prodi S1 Sistem Informasi. Baik Pak, saat ini saya akan menjelaskan tentang teorema D, hubungan limit fungsi dan barisan. Ini adalah bagian dari pengerjaan tugas kelompok 3 kami tentang tugas akhir matematika dasar. Baik Pak, kita akan masuk saja ke pembahasannya. Memahami pondasi kontinuitas. Bagaimana kita bisa menggunakan aturan turunan pada barisan yang hanya terdiri dari titik terpisah? Discrete first continue. Di sini akan ada sifat variabel. Fungsi fx bersifat kontinu didefinisikan untuk semua bilangan real x garis tidak terputus. Barisan an bersifat discrete hanya didefinisikan untuk bilangan bulat positif n berupa titik-titik terpisah. Masalahnya, kita tidak bisa melakukan diferensiasi turunan pada titik discrete. Ini adalah gambarnya. Dan definisi formal teorema D. Jika limit x menuju tak hingga fx sama dengan L dan fn sama dengan an, maka limit n menuju tak hingga n sama dengan L. Kuantitasnya adalah, di sini kita akan menghubungkan perilaku fungsi real ke barisan integer. Kovalensinya, jika kurva menuju L, maka titik-titik di kurva itu juga menuju ke L. Kajian menjadi landasan legalitas penggunaan aturan L'Hospital. Metafora jembatan untuk menghubungkan dua dunia. Bayangkan barisan sebagai batu loncatan di sungai dan fungsi sebagai jembatan yang dibangun di atasnya. Teorema D memberitahu kita bahwa jika jembatan itu mengarah ke sebuah pulau atau limit L, maka batu loncatan yang sejajar dengannya juga akan membawa kita ke pulau yang sama. Tanpa jembatan ini, kita tidak bisa menggunakan kendaraan yang menggunakan atau kalkulus atau turunan untuk mencapai tujuan kita. Mengapa kita perlu teorema ini? Limit tak tentu, banyak barisan menghasilkan bentuk tak tentu seperti tak hingga per tak hingga yang tidak bisa diselesaikan dengan aljabar biasa. Larangannya, kita dilarang untuk menurunkan an secara langsung karena domainnya distrik atau integer. Teorema D melegalkan kita untuk pindah sementara ke fungsi real fx yang bisa diturunkan. Definisinya, ini akan memberikan kita akses ke aturan L'Hospital yang sangat kuat untuk menyelesaikan limit yang rumit. Kekuatan aturan L'Hospital. Transformasi variabel. Saat kita menghadapi bentuk tak tentu, kita ubah variabel x, variabel n menjadi x, di mana rumusnya limit x menuju tak hingga fx per gx sama dengan limit x menuju tak hingga f aksen x per g aksen x. Setelah mendapat nilai limit pada fungsi kontinu, teorema D menjamin nilai tersebut berlaku juga untuk barisan aslinya. Untuk penyelesaiannya, pertama kita substitusi. Di sini kita akan mengganti variabel discrete n dengan variabel kontinu x untuk bentuk fungsi fx. Evaluasinya, kita di sini akan menggunakan aturan kalkulus seperti L'Hospital untuk mencari nilai limit x menuju tak hingga. Dan setelah itu, kita akan kembalikan hasil limit fungsi kontinu ke limit barisan sesuai mandat teorema D. Di sini kita akan masuk ke contohnya. Studi kasusnya adalah soal yang pertama, limit n menuju tak hingga ln n per n. Di sini kita akan menganalisis bentuk tak hingga per tak hingga. Gunakan teorema D dengan mendefinisikan fx sama dengan ln x per x. Lalu kita akan menggunakan L'Hospital. Kita turunkan pembilang dan penyebut, di mana limit x menuju tak hingga 1 per x per 1 sama dengan 0. Nah, di sini kesimpulannya, berdasarkan teorema D, barisan asli konvergen ke 0. Lalu kita akan masuk ke soal yang kedua. Di sini sama seperti yang pertama, soalnya adalah limit n menuju tak hingga n per n
Analisisnya, kita akan menganalisis laju pertumbuhan eksponensial versus linear. Kita akan ubah ke fungsi real, di mana limit n menuju tak hingga n per e pangkat n fx sama dengan x over e pangkat x. Penerapan turunannya, kita akan turunkan dengan aturan L'Hopital. Limit x menuju tak hingga 1 per x sama dengan 0. Hasilnya, barisan terbukti konvergen ke 0 secara matematis. Kapan kita akan menggunakannya? Di sini kita akan menggunakan fungsi definisinya. Fx harus terdefinisi untuk semua x lebih dari atau sama dengan 1, atau mulai dari indeks tertentu tergantung dengan indeksnya. Kontinuannya, fungsi harus kontinu dan dapat diturunkan jika ingin menggunakan L'Hopital. Namun di sini ada larangannya. Teorem ini hanya searah. Jika fungsi kontinu tidak ada, limit barisan mungkin masih ada, meskipun jarang terjadi pada kasus standar. Kuncinya, pastikan hasil limit fungsi kontinu adalah bilangan real L atau tak hingga yang jelas. Baik Pak, sekian tentang penjelasan singkat saya tentang teorema D, jembatan limit Purcell. Jika ada pertanyaan dari Bapak atau teman-teman di lain waktu, bisa menjumpai kelompok kami untuk mendiskusikannya. Sekian penjelasan dari saya Pak. Akhir kata, saya Rafael di Jakarta Simatupang dengan NIM 12S25006 dari Prodi S1 Sistem Informasi, kelompok 3, mengucapkan undur diri dan mohon maaf Pak jika ada kesalahan dalam pengucapan dan tindakan saya. Akhir dari saya, terima kasih Pak.